Hey guys, welcome back to Pixel Focus, tempat mulai kita review kamera HP secara lengkap, detail, dan relevan dengan kalian. Nah, hari ini tangan gue udah punya Infinix Note 50 Pro. Nah, dari kemarin tuh banyak banget komentar ya di video Tecno Camon 40. Bang, review Infinix Note 50 Pro dong. Dan ini komentarnya banyak banget. Nah, kebetulan visi gue di Pixel Focus tuh pengen kasih kalian rekomendasi HP-HP yang terbaik di harga tertentu dengan kamera terbaik. Nah, apakah Infinix Note 50 Pro itu termasuk ke dalam jajaran HP di harga tertentu dengan kamera terbaik? Jawabannya, yes, of course. Sensor kamera yang besar yang sejajar dengan mid-range atas, bahkan beberapa flagship. Fast charging 90 watt, UI-nya yang intuitif dan cakep banget. Dan keunggulan-keunggulan lainnya membuat HP ini patut buat rekomendasikan. Nah, tapi pertanyaannya, mending HP ini atau mending HP yang lain di harga yang sama ya? Lalu apa aja keunggulannya? Sebagus apa? Apa aja kekurangannya? Nah, itu yang pengen gue bahas hari ini. Jadi kalau kalian pengen tahu, ikutin terus review ini dari awal sampai akhir. Jangan di skip. Yuk, kita mulai. Nah guys, untuk review Infinix Note 50 Pro 4G kali ini, gue pergi ke Nusa Dua. Pergi ke Nusa Dua dari Denpasar tuh paling enak lewat tol Bali Mandara ya, tol di atas laut ini. Selain cepet, pemandangannya pun asik banget buat dinikmatin. Ketika di dalam mobil, gue iseng rekam pakai Infinix ini. Hasilnya ternyata cukup stabil, walaupun ya karena cuaca yang mendung dan kaca mobil gue nggak terlalu bersih, ada beberapa limitation dari rekaman ini ya. Nanti kalian bisa lihat lebih jelasnya di Nusa Dua. Nah anyway, gue suka banget sih lewat jalan tol ini, karena kiri kanan gue tuh sejauh mata memandang adalah laut. Kayak gini tuh healing banget ya sebenarnya. Yuk kita nikmatin. Nah anyway, setelah 40 menitan, akhirnya gue sampai juga di Nusa Dua ya. Dan keadaannya tambah mendung. Tapi gue udah terlanjur penasaran sih. Gue pengen foto pakai Infinix ini, pengen lihat skin tone-nya at least kayak apa. Ternyata dari soal skin tone, kalau kita bandingin sama sepupunya ya, Tecno Camon 40, menurut gue Infinix punya PR yang lebih ya, untuk ngebenerin skin tone-nya. Karena kalau gue pakai color profile default, hasilnya terlalu abu-abu ya, kusem. Sementara kalau gue pakai settingan yang bright, hasilnya terlalu vivid, terlalu saturated. Coba lihat ya, dibandingin Camon 40 yang ada di tengah-tengahnya dan lebih netral dan lebih natural, ini jelas perlu PR dalam hal skin tone, terutama dalam keadaan cloudy kayak gini. Warna bajunya juga paling akurat di Camon 40. Nah ini bukan cuma soal kata gue aja ya, tapi banyak yang setuju nih. Banyak yang ngevote skin tone-nya Camon 40 paling oke. Nah kalau pengen sharing pendapat di hal-hal kayak gini, jangan lupa ya follow Instagram gue. Nah sebenarnya kalau nggak dibandingin sama kamera lain yang lebih bagus skin tone-nya, kamera Infinix Note 50 Pro ini ngasilin skin tone yang lumayan oke kok. Lumayan natural dan terasa hangat tanpa terlalu saturated. Selain dari soal skin tone, kalau di fotonya nggak ada manusia sih sebenarnya, warnanya kan terasa cukup natural kok. Warna daun, warna genteng, warna pohon tuh semuanya akan terlihat cukup natural dan enak untuk dilihat. Apalagi detailnya memang oke. Dan ini terima kasih ke sensor yang ukurannya tuh lumayan besar dan setara dengan beberapa mid-range dan beberapa flagship. Nggak semua flagship sama, tapi beberapa flagship punya sensor kamera utama yang besarnya. Sama dengan ini. Jadi untuk harga 3 jutaan ini sebenarnya detailnya udah sangat baik. Untuk foto yang jauh-jauh pun kalau kita perbesar fotonya ya, detailnya masih kelihatan cukup tajam. Bahkan di perbesaran 2 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, dan seterusnya itu detailnya masih lumayan kejaga. Hasil zoomnya nggak kayak cat air, emang sih grainy dan noisy, tapi bisa dinikmatin. Jangan diperbesar terlalu banyak aja. Nah untuk hasil foto kamera depan ya, hasilnya tuh menurut gue udah cukup oke lah. Ada warna sedikit kesevia-seviaan, harusnya tuh bisa sedikit lebih jernih ya. Tapi dynamic range-nya patut dipuji. Background langit cukup jelas dan ini tuh algoritmanya setara lah dengan mid-range. Nah untuk foto selfie yang penting tuh detail mukanya jelas kan. Di sini hasilnya pun cukup memuaskan. Kalau gue pindahin ke mode portrait pun supaya backgroundnya ngebokeh gitu ya, hasilnya juga tetap memuaskan, separasinya cukup baik walaupun bokehnya nggak terlalu natural. Tapi ini cakep banget sih untuk ngeblurrin background yang terlalu ramai. Dan bagusnya lagi di kamera belakangnya yang utama, mode portraitnya bekerja dengan lebih baik. Separasi rambutnya yang lebih rapi juga didukung dengan tone yang lebih natural karena pakai kamera utamanya. Untuk ngedetect benda mati seperti tepian HP ini pun masih lumayan oke. Ya HP low mid kayak gini emang sih separasinya adalah
miss di sana dan di sini. Nah, karena ngetes skin tone-nya kelamaan, gue jadi lupa waktu dan gue kelewatan lihat final speed climbing. Nah, di venue itu ada Fedric Leonardo. Nah, kalau kalian nggak tahu siapa dia ya, coba Google Fedric Leonardo. Itu salah satu penyumbang medali emas buat Indonesia di Olimpiade kemarin. Jadi gue penasaran, gue cari-cari di mana ya dia, karena ini lapangannya cukup besar. Nah, jadi gue coba ngezoom aja deh pakai Infinix. Ternyata ngezoom sampai atas itu masih lumayan jelas loh. Lihat deh, kita bisa lihat pekerja-pekerja lagi beresin tembok panjatannya. Cukup jelas kan, ini bahkan udah di maximum zoom. Nah, ketika gue bilang cukup jelas, tentu aja ini dalam level yang 3 jutaan ya. Nah, anyway, ketemu juga nih Fedric Leonardo. Emang bener enak banget punya HP yang bisa ngezoom. Walaupun nggak ada kamera spesifik buat tele, tapi hasilnya cukup bisa diandalkan. Enak gitu buat kita nyari orang di kejauhan. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa zoom digital ini nggak bagus, nggak bisa ngenalin orang, ini buktinya Fedric Leonardo kekenalin kan ya? Kenal kan ini Fedric Leonardo kan? Nah anyway, gue kan agak-agak nggak tau malu orangnya. Jadi gue deketin Fedric, gue sapa, dan kita selfie bareng. Nah gila nih, gue nggak sangka pakai kamera Infinix, gue selfie sama Olympic gold medalist. Gue sih happy banget karena gue ngefans banget sama beliau. Nah guys, sekarang kita coba tes perekaman videonya ya. Di resolusi Full HD 30 fps, gue jalan agak cepet, sebenarnya stabilisasinya kerasa kurang. Jujur gue agak pusing sih ngeliat footage ini, agak goyang, gempa gitu. Apalagi kalau gue panning dengan cepat ya, atas bawah kiri kanan, aduh, gue pusing sih liatnya. Nah jadi gue kurangin kecepatan jalan gue dan hasilnya lebih bisa dinikmati. Sayangnya frame rate-nya walaupun ditulis 30 fps, ketika gue cek ini berkisaran 27-29 aja. Bahkan ada sesekali ngedrop ke lebih bawahnya lagi. Dan gak jarang ya di bagian yang kontras, ada sedikit kedap-kedipnya. Tapi kalau kita santai aja, cuman berdiri gitu dan tenang, nge-panning dengan lambat, hasilnya sebenarnya cukup bagus. Bahkan di keadaan udah mulai gelap kayak gini, detailnya masih lumayan tajam. Kadang kita zoom kedua kali pun footage-nya masih kelihatan bagus. Nah di sini fokusnya ke laut ya, jadi yang tajam tuh di laut, dan menurut gue lumayan tajam sih buat ukuran FHD kayak gini. Nah kalau gue mentokin zoomnya ke 10 kali, ya udah pixelated banget sih. Mungkin ini mah cuman for fun aja ya. Kalau gue sih masih suka ngezoom jauh-jauh, cuman pengen ngeliat ada apa sih di ujung gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin kualitas, ya wajar kayak gini, ini 3 jutaan. Kualitas buruk itu sebenarnya bukan berarti nggak ada gunanya, karena kadang-kadang dalam keseharian ada aja gunanya. Nah untuk beda zoom tuh nggak selalu harus pakai nge-slide ya. Kita bisa nge-tap angka 1 kali dan mundur ke 1 kali kayak gini. Tapi sayangnya nggak ada animasi sih. Oh ya, satu kurangnya lagi nih, kalau kita nge-slide zoom in zoom out-nya ya, itu patah-patah banget sih. Gue coba berkali-kali tetap patah-patah ya, jadi mendingan langsung nge-tap aja deh ke kali 1. But anyway, ini di 1080 pakai pakai 30 fps. Hasilnya kayak gini. Ini sambil jalan santai ya. Coba, semoga nggak ada copyright juga. Musiknya banyak banget di belakang. Tapi anyway kayak gini nih, suasananya asik banget. Nah kalau gue ngebelakangin matahari di situ, ya agak klip ya. Nah audionya gue potong singkat aja ya, takut kena copyright. Jadi gue pengen tunjukin tadi, di tengah-tengah musik yang keras banget, suara gue masih terdengar dengan cukup jelas. Jadi kalau kalian ngerekam-rekam di suasana kayak gini, gak usah terlalu khawatir. Nah surprisingly, stabilisasinya tuh menurut gue lebih bagus daripada kamera belakang justru. Nggak kayak pusing tadi dilihat kamera belakang yang gempa banget ya, di sini tuh kelihatan lebih stabil. Nah tapi kestabilan tadi nggak berlaku buat cinematic videonya nih. Bokehnya sih lumayan, separasinya oke lah. Tapi kestabilannya kurang banget ya, goyang banget kiri kanan pas gue lagi jalan. Sayang banget sih, padahal udah bagus skin tone-nya, emang kita pun dapet detailnya dengan bokeh yang penerapannya cukup enak dilihat. Nah berarti kalau kalian portrait video pakai HP ini ya, nggak usah sambil jalan ya, sambil duduk aja, sambil berdiri, pasti kepake deh. Buat konten ada efek blurnya pasti kepake. Terutama karena di price range segini, nggak banyak yang punya portrait video. Nah untuk portrait video di kamera belakang, kestabilannya sama aja sih, malah mungkin lebih buruk ya. Nah, keep in mind ini direkam di kondisi yang ngasih lumayan cerah ya. Jadi makanya tone-nya agak beda. Di sini tone-nya lebih hangat, tadi lebih dingin. Bukan salah kameranya, kita harus memahami bahwa cuaca itu nggak selalu ada mataharinya. Kadang-kadang ketutup awan, kadang-kadang mataharinya muncul gitu kan. Yang sekarang lebih hangat, yang tadi lebih dingin. Wajar kok cuaca berubah-ubah. Kalau nggak berubah-ubah, tentu yang kita harus khawatir. Anyway, props buat portrait video di kamera belakang ternyata bisa di zoom juga kedua kali. Cuma gue saranin pas rekam jangan nge-slide zoomnya ya. Mendingan zoom dulu baru press mulai. Supaya hasilnya lebih bagus lah, footage yang lebih cantik.
Nah guys, supaya semakin jelas kita pindah tempat yuk ke tempat yang lebih cerah di Kertalangu Village. Di sana juga banyak sawahnya, jadi stay tune, kita masuk ke next chapter. Nah akhirnya gue ada di Kertalangu nih guys. Tapi sebelum jalan-jalan gue pengen ngomongin dulu desain dan fiturnya. Nah HP ini gue beli sendiri di Cellular World dan pasar dengan harga 3,2 jutaan. Dan yang gue pilih adalah yang Racing Edition. Kenapa gue pilih ini? Ya karena desainnya keren sih. Lihat ya motif-motif racing di belakang ini ya. Nah ini gue suka banget sih, cocok banget buat gue. Nah anyway sayangnya cuma backdoornya aja sih, masih plastik ya. Untungnya nggak kerasa terlalu plastiki karena pinggirannya tuh sebenarnya udah metal. Lalu layar yang flat ini ngebikin gue suka banget sama desainnya sih. Gue nggak suka layar yang curve. Menurut gue layar flat tuh jauh lebih kelihatan elegan. Dan ngebikin HP ini dilihat dari depan tuh kelihatan kayak seri ultra yang mahal. Walaupun kalau kita balikin lagi ya, desain belakangnya tuh lebih kerasa kayak HP low mid entry. Sebenarnya desain kamera island itu lumayan oke menurut gua. Cuman pemilihan bahannya yang agak shiny-shiny gitu yang menurut gua ngebikin kurang kelihatan mahal. Anyway, gue juga dapat bonus casingnya yang juga Racing Edition style. Casingnya dari plastik, atas dan bawahnya bolong ya, jadi sebenarnya nggak terlalu ngelindungin HP-nya. Ini cuman keren-kerenan aja sih. Tapi yang enak dari casing ini adalah dia ngebikin pegangannya jadi nggak terlalu licin. Tapi sayangnya kalau yang unit gua tuh casingnya ada kekurangan ya. Dia tuh di bagian kanan atas ya, kurang ngeklik, kepasangnya tuh nggak bisa ngepas banget. Nih kelihatan ya, gue bisa pencet-pencet ujung kanan atasnya dan kelihatan kurang ngepas. Tapi aman kok, gue nggak pernah ngalamin HP-nya lepas sendiri dari casingnya. Nah lalu di bagian depan ada layar AMOLED 1 miliar warna dengan resolusi 1080x2436. Diagonalnya 6,78 inci dan refresh rate-nya 144 Hz. Menurut keterangan resminya sih bisa sampai 1300 nits maximum brightness-nya ya. Gue belum tahu cara ngukurnya gimana ya, tapi kalau buat gue tuh yang penting layarnya cukup terang buat dipakai di suasana yang terik kayak gini. Di keadaan indoor, gue suka banget sih sama layarnya karena saturated, vivid, vibrant. Ngingetin gue sama AMOLED zaman dulu yang kerasa lebih vivid tuh. Yes, emang nggak terlalu akurat, tapi buat nonton film tuh asik banget karena vibrant. Lalu untuk loudspeakernya ini udah stereo ya, dan hasilnya mirip kayak sepupunya sih, si Tecno Camon 40. Nah, kira-kira kayak gini nih suaranya. Anyway guys, kalau kalian pengen nge-skip fitur-fitur kameranya dan juga AnTuTu tesnya, silahkan kalian langsung loncat ke segmen Street Snap dan Gimbal. Nah, menitannya di sini nih, 1850. Untuk AnTuTu benchmarknya sendiri, gue bandingin dengan Tecno Camon 40. Karena ini pasti yang pengen kalian tahu ya. Selama pengetesan, Infinix Note 50 Pro 4G ini sedikit lebih unggul. Dan di akhir tes, skornya pun lebih unggul di Infinix dibanding di Camon. Sebenarnya secara kesehariannya hampir nggak ada bedanya sih pakai Camon sama pakai Infinix ini. Tapi kalau kalian pengen tahu skornya, kayak gini ya. Lalu untuk storage size-nya sebenarnya awalnya cukup neck and neck ya. Tapi di akhir pengetesan tetap Infinix yang unggul. Jadi sebelum ini ngejawab pertanyaan kalian ya, mending Camon 40 atau Infinix Note 50 Pro 4G. Secara keseluruhan kalau prioritas kalian kamera, tetap gue pilih Camon 40 sih. Tapi kalau prioritas kalian di performance, selalu charging yang udah 90 watt, ya tentu aja gue saranin naik dikit ke Infinix Note 50 Pro 4G nih. Tapi kalau mau lebih yakin, tungguin aja pixel battle-nya minggu depan antara Camon 40, Infinix Note 50 Pro, dan satu HP lain berkamera oke di under 3,3 juta. Nah guys, waktu kita lihat ada apa aja sih di dalam fitur kameranya. Di bagian depan, ada kamera selfie dengan sensor 30 megapiksel dengan aperture f2,2, field of view-nya 89 derajat. Dia pakai sensor Galaxy Core GC32S1 yang ukuran sensornya tuh perkiraannya 1/3,1 inci. Kalau ada yang tahu dan mau koreksi silahkan ya. Nah, kamera depannya itu nggak ada autofocus ya, jadi cuma fix focus. Di bagian belakang, kamera utamanya pakai sensor 50 megapiksel dengan ukuran 1/1,57 inci, tipenya Samsung GN5. Tentunya kamera utamanya udah punya autofocus dan juga OIS. Sementara kamera ultrawide itu 8 megapiksel dengan Galaxy Core GC08A8 yang punya ukuran sensor 1/4 inci. Walau sensornya kecil, ultrawide tetap bisa dinyalakan bahkan di tempat yang gelap.
Nah, kadang-kadang kalau kita lagi foto-foto, nggak terhindar dari yang namanya kecipratan air. Untungnya Infinix ini udah tersertifikasi IP64, jadi aman dari cipratan air. Tapi ingat ya guys, nggak bisa diajak nyelam. Nah, sebelum gue kelupaan, gue pengen kasih pujian nih buat kestabilan zoomnya ya. OIS-nya bekerja dengan baik, sehingga ketika kita nge-zoom maksimum kayak gini, nggak terlalu susah untuk ngestabilin ya. Nah, sekarang waktunya kita lihat fitur kameranya satu persatu. Di mode autonya atau yang di sini dinamakan AI Cam ya, kita bisa nge-zoom dari 0,6 kali sampai maksimum 10 kali. Selain dengan cara nge-slide, kita juga bisa nge-tap beberapa angka perbesaran zoom kayak gini. Ini kita juga bisa aktifkan mode 50 megapiksel. Lalu juga ada beberapa color profile dan filters ya. Profil warna bright akan bikin warnanya lebih vivid, sementara filter-filter lainnya bisa bikin ngubah mood dari fotonya. Yang bagus lagi di sini flashlight ya, bisa diatur intensitasnya dari bright, medium ke settingan yang paling kurang terang. Lalu kalau kita tekan tombol panah di atas ini, akan muncul lagi menu lainnya seperti ini ya. Ada settingan watermark yang bisa kita ubah-ubah. Ada settingan grid lights yang bisa kita aktifin buat ngebantu komposisi. AI focus, ada auto HDR yang bisa dinyalain dan dimatiin. Motion capture yang juga bisa diaktifin untuk nangkep objek yang bergerak cepat. Dan lain sebagainya. Di mode video, maksimum zoom yang bisa kita capai adalah 10 kali, minimumnya 0,6 kali. Tapi sayangnya nggak bisa pindah lensa ya. Jadi kalau kita rekam mulai dari ultrawide kayak gini, zoom range-nya cuma di 0,6 kali sampai 2 kali. Jadi 2 kali di sini adalah perbesaran digital dari ultrawide-nya. Sementara kalau rekaman kita dimulai di kamera utamanya, yaitu kamera wide-nya, zoom range-nya dari 1 kali sampai 10 kali. Lalu juga ada tombol F yang bisa kita tekan di sini untuk nyalain portrait videonya. Kalau kita tekan tombol F, resolusinya akan berubah jadi 720p maksimumnya. Angka F-nya bisa diatur dari F1 sampai F16. Nah, kalau kita mati lagi portrait videonya dan kita matiin stabilisasinya, kita bisa pindah ke resolusi 2K. Tapi kalau stabilisasinya nyala, maksimumnya cuma di Full HD 30 fps atau di Full HD High FPS. Di rekaman video ini kita juga bisa nyalain filters dan beberapa efek kayak gini ya. Ini sebenarnya fun, kalian tinggal cari sikon yang pas, nyalain efeknya dan hasilnya bakal seru buat di-post di sosial media. Nah, misalnya kayak efek hujan dan turun salju ini ya. Kalau kalian kreatif pakainya, ini bisa fun banget sih. Lalu juga ada mode vlog yang bisa bikin video secara otomatis ya. Ada beberapa template yang bisa kita pakai buat bikin vlog video. Dan kalau pindah ke mode portraitnya ada zoom 1 kali dan 2 kali ya. Angka F-nya juga bisa diubah dari 1 sampai 16. Nah, di sini gue juga explore beautification mode-nya dan banyak sekali yang bisa diubah di sini. Beauty mode ini juga ada di AI Cam-nya. Masuk ke Pro fotonya. Pengaturan ISO yang tersedia adalah dari 100 sampai 6400. Lalu juga pengaturan shutter speed-nya bisa maksimum sampai 30 second. Sementara di ultrawide-nya, ketersediaan ISO dan shutter speed-nya sedikit berbeda seperti ini. Nggak ketinggalan, night mode juga ada di sini, nggak perlu khawatir. Nah, ini fitur-fitur tambahannya ya, salah satunya adalah slow motion. Di mode slow motion ya, kita bisa pakai digital zoom 2 kali untuk nangkep gerakan lambat. Dan lalu ini adalah settingan generalnya. Nah, anyway, kalau di Canon ada flash snap, di sini yang namanya street snap. Di mode street snap ini, foto ditangkap dengan shutter speed yang jauh lebih cepat. Dicocok untuk hasilin foto yang lebih tajam, walaupun hasilnya bisa jadi lebih gelap. Tapi emang buat street foto itu biasanya kita emang nyari exposure yang lebih gelap ya, supaya hasilnya lebih dramatis. Ditambah lagi emang ada filter-filter tambahan yang bisa kita pakai di sini. Dan tiap filter itu ngasih mood yang beda. Juga seperti brand-brand lainnya yang punya mode fotografi street ya. Di pinggiran fotonya tuh terdapat vignette, itu loh yang gelap-gelap di pojokan itu ya. Maksudnya biar nggak bawa mata ke fokus di tengahnya. Nah, kayak gini nih contoh-contoh color profile-nya. Beberapa color profile ini menurut gue kayak filter aja sih. Tapi khusus untuk yang black and white, gue emang suka banget sih personally. Mode street snap ini juga hadir dengan focal length yang beda ya. Jadi kalau kita moto pakai mode autonya versus mode street snap, selain tone yang pasti berbeda, kedekatan objeknya pun akan kerasa berbeda. Kelihatan ya, yang street snap itu lebih minim processingnya. Makanya detail kadang hilang, tapi memberikan kesan artistik yang lebih mendalam. Nah guys, kita balik lagi ya ke real life testing kameranya. Berhubung cuacanya cerah nih di Kertalangu Village ini, gue tes lagi zoom-zoomnya ya. Ini sih gue curious aja sih beneran, gue pengen tahu zoomnya tuh sebagus apa sih. Ya memang, kalau udah di maksimum zoom kayak gini nggak bagus. Footage-nya pecah banget terutama kalau di layar besar ya. Tapi kalau di layar HP ini sebenarnya cukup tajam sih. Kegunaan dari zoom di Infinix ini emang bukan buat ngasih details, tapi buat ngasih tahu ada apa sih kira-kira di depan situ. Kemungkinan besar akan jarang kalian pakai juga sih. Sekali aja mungkin berguna. Nah guys,
ini gue lagi nyobain dual video. Di sini bisa kita tuker-tuker nih, misalnya kayak gini. Nah, ini kan gue yang di utamanya, depan gue yang di sekundarinya ya. Ini kebalik ya. Gue di secondary, lalu depan gue yang primary-nya. Nah, ini juga bisa diganti-ganti layoutnya. Cuman harus di stop dulu. Nih, gue stop dulu ya. Nah, ini layout keduanya, jadi sebelahan gitu ya. Dan ini juga bisa di switch. Kiri kanannya bisa di switch. Kalau misalnya vertikal, jadinya atas bawah kayak gini. Gimana? Oke nggak? Kita coba tes ya. Pengen lihat nge-lag nggak sih? Kalau di bawah, nge-lag nggak ya? Ini gue sambil ngomong, kalian perhatikan bibir gue dan ucapan gue apakah nge-lag. Lalu gue switch ke atas, perhatikan ucapan gue dan bibir gue. Nge-lag nggak ya? Coba komentar di bawah. Nah guys, kira-kira kayak gini ya tampilan dual view videonya. Seperti kalian bisa lihat di sini, layoutnya bisa diganti-ganti seperti ini ya. Nah, gue mau review sedikit hasil rekaman yang tadi. Ada dua kekurangan utama menurut gue. Pertama, stabilisasinya kurang jalan. Yang kedua, suara gue nggak sinkron sama gerakan mulut gue. Jadi gerakan mulut yang ketangkep di kameranya tuh lebih lambat daripada audionya. Kita coba tes ya. Pengen lihat nge-lag nggak sih? Kalau di bawah, nge-lag nggak ya? Nah, sekarang kita lihat hasil fotonya di daylight yang terang gini ya. Di satu kali, detailnya tuh oke banget. Tajam, sawah-sawah ini padinya juga kelihatan teksturnya masih jelas ya, walaupun di tempat besar. Bahkan di perbesaran 2 kali digital pun kayak gini, detailsnya masih reserve dengan cukup baik. Lihat genteng rumah di kejauhan, detailnya bahkan masih bisa kelihatan dari sejauh ini. Lalu isu skin tone yang agak kusem kalau mendung ya, di cuaca cerah kayak gini nggak terjadi. Skin tone-nya alami, warna kulitnya enak dilihat, hangat dan juga dengan tekstur yang jelas tidak terlalu di-sharpen. Warna baju dan lain-lain juga cukup akurat. Nah, kalau kalian suka yang vivid, tinggal pindah aja ke color profile yang bright. Hasilnya lebih vivid kayak gini. Nah, ini gue sengaja voting ini supaya kelihatan bagian shadows yang gelap ini dan bagian terangnya ya. HDR-nya berjalan dengan baik. Bagian terang di gong di kejauhan itu cukup jelas kan. Kalau gue matiin HDR-nya, processing lebih natural sih. Tapi bagian silau-silaunya hilang detailnya. Tapi ya enaknya kalian bisa matiin dan nyalain ya. Kalian punya opsi buat ini. Oh ya, HDR nyala tuh emang post-prosesnya lebih kerasa, tapi juga ngebantu detail zoom. Nah, ini di maximum zoom 10 kali, detailnya bisa sejelas ini. Bisa lihat review mid-range gue, 10 kali digital zoom belum tentu setajam ini. Lalu soal warna dan dynamic range, kamera wide dan ultra wide-nya itu cukup konsisten. Ada sedikit penurunan detail di kamera ultra wide-nya, dan tone-nya sedikit berubah, tapi masih cukup mirip lah kalau kalian foto di daylight terang kayak gini. Satu yang harus gue puji sekali lagi adalah HDR-nya. Prosesnya tuh oke banget dalam ngangkat shadows, dalam nurunin highlights. Lihat bagian-bagian yang gelap yang ketutupan dari cahaya, atau kita sebut shadows area-nya. Cukup jelas kan tanpa ngebikin bagian terangnya blown out. Nah anyway guys, kalau kalian bingung kenapa footage yang ini kok lebih stabil ya? Ya karena gue pakai gimbal ya di sini. Sengaja tadi gue nggak kasih tahu kalau ini pakai gimbal. Gue pengen kalian rasain dulu ada perbedaan nggak antara yang ini dan yang sebelumnya. Gue yakin kerasa perbedaannya. Nah anyway, gimbal ini tuh gampang banget dipakainya. Apalagi untuk ponsel-ponsel yang bobotnya cukup ringan kayak Infinix Note 50 Pro 4G ini. Dan kalau kalian tertarik pengen beli gimbal ini untuk HP kalian, silahkan klik link di bawah ya. Nah, walaupun kalian sebenarnya nggak beli produknya ya guys, tapi kalau kalian ngeklik link produk-produk di bawah video ini, di deskripsi, kalian sebenarnya udah ngebantu channel ini. Jadi gue mau ngucapin terima kasih banyak ya. Dan akhirnya sebelum kita masuk ke low light, kita cobain dulu AI-nya. Nah, kalau di Canon ada AI Eraser dan Expander, di sini cuma ada AI Eraser. Tapi kualitasnya sama persis kok. Ini gue pakai buat nge-generate ulang ya bagian muka gue yang ketutupan HP ini. Hasilnya better than most. Jadi harga segini, brand mana lagi ya selain Infinix dan Tecno yang bisa AI-nya sebagus ini? Ada? The perfect summer is over in a flash. Nah guys, kita hampir di ujung review ini. Sekarang waktunya untuk low light. Seperti kalian bisa expect, frame rate ketika rekam video di low light tuh semakin buruk ya. Tapi kalau kita cuma lihat kualitas warnanya itu cukup alami, cukup mirip kayak aslinya. Dan asal kita nggak banyak panning, mood malamnya dapat banget dengan kualitas akurasi warna yang oke. Lampu-lampu malam, warna langit senja, jalanan yang kena sinar, kualitas warnanya mirip aslinya. Jadi dari segi stabilitas dan kebersihannya itu sebenarnya kurang, tapi warnanya cukup akurat.
Untuk hasil fotonya, nggak usah diragukan lagi, bagus banget. HDR post processnya tuh keren banget. Detail highlights dapet, detail shadows dapet, warnanya pop up keluar tanpa kerasa oversaturated. Terus hasilnya tuh tajam ya, jarang ngeblur. Yang gue paling amazed tuh sebenarnya warnanya sih, gradasinya dapet banget. Kerasa fotonya kaya akan warna. Biru langitnya jernih, kehangatan lampu-lampunya dapet, tekstur bebatuan, pepohonan, daun-daunan, semua masih reserved. Well, ultrawide-nya emang agak kurang ya, dynamic range-nya terbatas. Ada bagian-bagian yang kena highlights clipping. Tapi selain daripada itu, tone-nya tuh cukup konsisten dengan kamera wide-nya. Nah, scene kayak gini tuh sebenarnya challenging banget, bahkan buat HP yang agak mahal pun. Tapi di sini detail shadows, detail lampu-lampunya, semuanya dapet. Bahkan skin tone-nya walaupun agak keungu-unguan ya, sebenarnya udah cukup oke sih. Berhubung memang lampu di sekitarnya waktu itu tuh emang ada ungu-ungunya sedikit. Tapi coba deh resapi ketajamannya ya. Ini tuh low light banget tapi masih tajam hasilnya kayak gini. Saking SDR-nya memuaskan ya, jadi moto sikon yang ada shadow sama highlights tabrakan tuh jadi seru gitu. Kelihatan kontrasnya pas, nggak berlebihan, nggak flat. Nah, ditambah lagi sensor yang besar tuh ngasih background blur yang cakep ya, dan kerasa lebih cakep lagi kalau low light kayak gini. Karena background banyak lampu, ngeblur dikit tuh, cantik banget. Di 2 kali digital indoor pun hasilnya masih tetap tajam. Lihat ya tekstur-tekstur kainnya, benangnya, semuanya oke banget ya. Nah, ini gue zoom ke 3 kali dan 10 kali ya, hasilnya kayak gini. Ya, detailnya udah turun jauh. Tapi gua kaget sih, gua kira bakal lebih jelek dari ini. Lalu walaupun low light ya, separasi di mode portraitnya tuh masih lumayan kejaga. Kualitasnya masih mirip-mirip ketika portrait di daylight. Rambut sedikit hilang, tapi ini expected sih dari HP harga segini ya. Dan of course ya, untuk ngelengkapin selfie-nya juga oke banget. Gua selalu respect sama kamera selfie yang bisa kasih skin tone yang mendekati natural, tapi juga masih kaya nangkap detail-detail di sekitarnya dan kaya warna juga. Tapi perlu di-notice, tone di mode portrait tuh lebih cool ya dibanding mode non-portrait. Nah, ini tuh extreme low light, gelap gulita total. Gue pakai bantuan flash dari layarnya dan hasil selfie-nya ya masih jelas tekstur dan detailnya. Dan mode night mode di kamera belakang berhasil ngangkat exposure-nya ke level yang bikin warnanya pop up, jelas, tapi nggak berlebihan. Lihat deh, ini challenging banget ya, banyak lampu, banyak shadows, banyak highlights, semuanya ketangkep dengan jelas. Dan juga tajam. Ini orang jalan masih ketangkep dengan tajam, nggak ngeblur. Padahal low light banget loh ini. Nah, biar bisa tajam gitu tinggal turunin exposure sedikit, pasti tajam. Nah, yang sekarang pakai 30 fps ya, lebih terang sedikit. Tapi ini sebenarnya tuh nggak pasti 30, kayaknya 29 fps-an. Nanti gue cek ya di komputer. Ini rame banget. Jadi gue harus agak sedikit berhati-hati dalam berjalan. Tapi anyway, ini hasilnya lumayan stabil ya. Gue lihat di viewfinder sambil jalan lumayan cepet kayak gini, lumayan stabil. Di perekaman pakai kamera depan, ternyata kestabilannya lebih ada ya daripada pakai kamera belakang justru. Agak noisy, tapi gue nggak lihat frame drop yang terlalu parah seperti di kamera belakang. Jitter juga nggak separah di kamera belakang. Padahal ini keadaannya lebih low light ya, sampai gue harus nyalain flash pembantu dari layarnya. Nah, ini ketika gue nyalain flash pembantunya ya, membantu banget untuk nerangin muka gue. Warna kulit gue juga kelihatan lebih warm, lebih organik, lebih hidup gitu. Dan perlu dicatat, bener loh, ada beberapa flagship yang nggak punya fill flash kalau rekam pakai kamera depan. That's a fact. Jadi kalau di HP harga segini punya fill flash buat rekam pakai kamera depan, ini udah oke banget. Tapi khusus di video ini, audionya agak messed up. Audio yang kiri tuh kadang muncul, kadang enggak. Jadi kadang mono, kadang stereo. Lihat nih, lewatin lampu-lampu flickering nggak? Kalian. Nah, gitu-gitu. Ini gue sengaja ngetes ya vertical videonya ya, karena pasti banyak di antara kalian yang pakai rekaman video tuh vertikal bukan cuma horizontal. Nah, anyway, soal kestabilan yang lebih kerasa di kamera depan tuh kerasa juga kalau videonya horizontal kayak gini. Walaupun dynamic range agak limited ya, ditandai dengan backgroundnya yang hilang-hilangan itu, tapi metering exposure-nya tuh bekerja dengan cukup baik ya. Jadi kalau dipindahin ke background-nya langsung ketangkep, pindahin lagi ke muka, mukanya yang diprioritasin lagi. Nah, kalau di kamera belakang, dynamic range-nya lebih baik ya. Kerasa banget kan ya, background dan foreground-nya lebih balance. Kualitas meteringnya mirip-mirip kok kayak di kamera depan. Nah guys, last but not least, kita cobain cinematic-nya.
Separasinya lumayan buat harga segini, tapi kalau kita mau nilai secara objektif kurang ya. Tapi yang paling gue gak suka tuh sebenarnya kestabilannya, kerasa goyang banget. Dan lalu kalau subjeknya agak menyokin dari kamera, blurnya tuh agak hilang. Kalau subjeknya ngebelakangin kamera juga, background blurnya hilang. Mirip banget kayak di Canon 40 pengalamannya, subjeknya harus ngadep kamera, lalu jangan padding terlalu banyak. Kalau subjek cukup dekat, apalagi ketika kita ngezoom ke mukanya, background blurnya bekerja dengan efektif. Untuk cinematic di kamera depan, sayangnya kestabilannya nggak sebagus ketika nggak pakai mode cinematic tadi. Separasinya lagi-lagi lumayan buat harga segini, tapi kalau kita ngomongin secara general sih kurang. Lalu karena stabilisasinya yang jelek ya, kurang bisa dinikmatin kalau kita sambil jalan atau sambil panning. Tapi kualitas background blurnya sendiri udah termasuk oke kalau kata gua. Sekarang sih tinggal kitanya aja nih, nyesuaiin aktivitas ngerekam kita dengan keterbatasan kamera. Adaptasilah biar kualitasnya didapat maksimal. Nah guys, gue tahu sunset itu closing yang indah untuk review ini ya. Tapi gue pengen kasih catatan sedikit untuk kalian yang pengen beli HP ini supaya kalian nggak kaget kalau nemu hal-hal berikut yang kurang enak. Yang pertama, sebenarnya setiap kita foto dan nyalain HDR-nya, itu bakal ada post-processing. Dan proses ini berlangsung 3-6 detikan, kadang lebih. Lalu catatan yang kedua, ada beberapa UI bug yang gue temukan. Yang paling sering adalah Chrome-nya crashing kayak gini. Ini kejadian kalau gue masuk Chrome dan secara cepat gue pencet di address bar-nya. Lalu yang ketiga, ini sebenarnya bisa slide kiri kanan untuk pindah dari notification panel ke quick settings. Tapi kadang-kadang ketika kita slide ke kiri untuk lihat notification-nya, itu kosong. Walaupun sebenarnya notification-nya ada banyak yang kita punya. Kadang-kadang working, kadang-kadang enggak. Nah, selain ketiga hal tersebut, gue sebenarnya udah utarakan kurangnya HP ini sebelum segmen ini. Nah, namun dengan segala keterbatasannya, HP ini tetap punya baterai yang lumayan irit, bahkan dengan pemakaian kamera yang berat di hari ini. Nah, sekarang enak kan kita bisa nikmatin sunsetnya. Ya, nggak bosen-bosen gue selalu tes sunset atau sunrise di review-review HP gue. Terutama karena tes sunset itu emang challenging banget ya. Di langit sunset itu banyak gradasi warna. Dari kuning, oranye, merah, magenta, ke ungu. Yang kalau kameranya kurang bagus, itu biasanya ketangkapnya jelek. Nah, di Infinix Note 50 Pro 4G ini. Nah guys, ini aslinya emang kayak gini. Jadi kalau kalian lihat di layar kurang indah, ya memang sunsetnya lagi banyak awan nih. Nah guys, kocoknya mendung ini tuh bukan salah kameranya ya. Jadi wajar yang tertangkap emang agak sendu. Nah, sambil nunggu langit yang indah banget pas matahari terbenam, mending kita coba slow motionnya dulu. Nah, untuk slow motion ini ya, di 720p dengan harga HP segini, hasilnya memuaskan, bisa dipakai for fun, seru. Ini saya gue belaga aja di penjaga pantai di film action, kira-kira kayak gini. Seru sih, fun banget pakai slow motion tuh. Tapi maaf ya guys, momen ini terasa begitu cepat berlalu. Tapi untungnya semua hangatnya cahaya, siluet kenangan dan warna-warna senja ini terekam jelas berkat kamera Infinix Note 50 Pro 4G. Memori ini bukan cuma bisa gue simpan di hati, tapi juga kini di galeri. Nah, apakah berikutnya giliran lu? Nah guys, sekian dulu review kali ini. Gue harap kalian dapat insights yang berarti ya, yang berguna dan bisa bikin kalian menentukan apakah mending beli Infinix Note 50 Pro ini atau mending beli tipe lainnya. Nah jangan lupa Infinix Note 50 Pro ini bakal gue tandingin juga sama dua entry level lainnya yang gue anggap punya kamera yang sangat bagus di price range yang sama. Nah guys, gue nggak bosen-bosen minta tolong sekali lagi, jangan lupa untuk like video ini lalu subscribe ke channel gue dan juga nyalain loncengnya ya, supaya kalian dapat notifikasi kalau ada video baru dari gue berikutnya. Thank you so much. Nah, akhirnya gue Ben, dari Bali gue pamit dulu.
Sampai jumpa di review yang berikutnya. Sampai jumpa juga di Pixel Battle yang akan segera tayang. Thank you so much. Have a nice weekend.